Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Untuk mencegah semakin menyebarnya COVID-19 varian Omikron, pemerintah Indonesia memperpanjang masa karantina perjalanan luar negeri menjadi 14 hari selama masa libur Natal dan Tahun Baru, serta memperketat pengawasan pada pusat-pusat karantina. Pemerintah kembali memperketat syarat perjalanan luar negeri. Pada awal Desember lalu, pemerintah memperpanjang masa karantina perjalanan luar negeri menjadi 14 hari. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran varian Omikron di Indonesia, terutama pada masa libur Natal dan Tahun Baru ini. Selain itu, pemerintah juga mengingatkan jika tidak ada keperluan yang mendesak, masyarakat disarankan untuk tidak bepergian ke luar negeri. Pemerintah juga akan memperkuat pengawasan di pintu-pintu masuk negara dan melakukan pengetatan karantina bagi para pelaku perjalanan luar negeri. Ya, untuk membahas lebih lanjut tentang upaya pemerintah menekan penyebaran COVID-19 varian Omikron dengan memperpanjang masa karantina perjalanan internasional, kita akan berbincang langsung bersama Dr. Kestri Meher, selaku Satgas Penanganan COVID-19 bidang perlindungan nakes. Selamat pagi menjelang siang, Dok. Apa kabar? Selamat pagi menjelang siang, salam sehat untuk kita semua. Salam sehat. Langsung saja kita berdiskusi tentang masa karantina yang diperpanjang ini, Dok. Selama libur Nataru ini masa karantina perjalanan luar negeri diperpanjang yang sebelumnya hanya 7 hari, kemudian diperpanjang 10 hari, sekarang menjadi 14 hari. Ini boleh diceritakan apa saja yang membuat diperpanjangnya masa karantina ini? Indikator-indikator apa saja yang memang diputuskan agar karantina ini diperpanjang menjadi 2 minggu? Ya, adapun masa perpanjangan tersebut ya itu diatur dalam Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 yang dimana surat ini telah disempurnakan untuk menggantikan Surat Edaran sebelumnya Nomor 25 Tahun 2021. Adapun Surat Edaran tersebut mengatur tentang protokol kesehatan perjalanan luar negeri pada masa pandemi. Ya, dalam Surat Edaran tersebut tertuang bahwa setiap pelaku perjalanan yang tiba di Indonesia wajib mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu juga wajib menunjukkan bukti vaksin dosis lengkap minimal 14 hari sebelum keberangkatan. Dan setiap pelaku perjalanan internasional melakukan PCR saat kedatangan dan karantina 10 kali 24 jam serta tes ulang RT-PCR pada hari ke-9. Ini untuk pelaku perjalanan di negara yang tidak terjangkit. Adapun warga negara yang berasal dari 11 negara tempat transmisi komunitas dari si varian Omikron ini wajib menjalani karantina 14 hari dengan SOP kesehatan sama melampirkan hasil PCR negatif, vaksin, serta melakukan PCR ulang di hari ke-13. Dan masa karantina yang diperpanjang 14 hari itu sedang dalam masa pengawasan dan melihat angka penyebaran Omikron. Apabila penyebarannya di atas 5%, mungkin surat edaran ini akan disempurnakan lagi dan direvisi kembali. Baik, memang jadi saat ini masih dalam pengawasan dan pemantauan. Lalu bagaimana dengan lokasi-lokasi karantinanya? Di mana saja titik-titiknya, Dok? Dan bagaimana sistem pengawasan dari tempat-tempat karantina tersebut agar ya tidak ada lagi orang-orang yang lolos dari karantina di tempat yang sudah diberikan, yang sudah disediakan oleh pemerintah? Ya, sebelumnya kita harus tahu dulu penentuan lokasi karantina ya di wilayah Jakarta itu dibagi 2 skema. Di mana skema yang pertama itu untuk warga negara Indonesia yang di mana biayanya itu ditanggung oleh pemerintah. Ada pekerja migran, mahasiswa, dan ASN yang sedang melakukan tugas negara. Nah, ini biayanya yang ditanggung. Kemudian yang kedua adalah karantina yang dilakukan oleh pelaku perjalanan dengan biaya mandiri. Nah, ini dilakukan lebih dari 105 hotel yang sudah direkomendasikan oleh Satgas. Nah, selain adanya kedua skema tersebut, pemantauan lokasi karantina itu tetap harus ada pengawasan dan memang ada pengawasan di mana tempat pengawasan tersebut dilakukan saat WNI menjalankan karantina terpusat maupun mandiri. Nah, bagi yang melaksanakan karantina mandiri, wajib memberikan sejumlah syarat yang ketat seperti kewajiban pelaporan RT-PCR-nya pada hari
kedatangan dan pada hari ke-9 karantina, serta memastikan pengawasan dilakukan hingga masa karantina ya. Kemudian untuk yang karantina terpusat ya yang dilakukan itu memang sudah ada pengawasannya. Adapun pemantauan ini diatur juga dalam Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021, di mana di sini tertuang bahwasannya karantina mandiri itu harus memenuhi ketentuan sebagai berikut ya, di mana yang pertama, kamar tidur dan kamar mandi tersendiri untuk setiap individu pelaku perjalanan, meminimalisir kontak saat distribusi makanan atau kegiatan makan. Selain itu juga yang paling penting, tidak ada kontak fisik dengan pelaku perjalanan lain yang sedang melakukan karantina ataupun individu lainnya. Dan terdapat petugas pengawas karantina yang wajib melaporkan pengawasan karantina secara rutin harian kepada petugas KKP di area wilayahnya. Jadi ini key pointnya untuk pengawasan dan pemantauan. Serta yang terakhir melakukan RT-PCR pada hari ke-9 karantina dan wajib melaporkan hasil PCR-nya kepada petugas KKP di area wilayahnya. Jadi poin-poin inilah yang ditekankan untuk pemantauan karantina. Baik. Jadi memang sudah ada SOP-nya sendiri ya, dokter ya. Baik, saya ingin membahas sedikit tentang adanya diskresi bagi pejabat ataupun orang-orang dari pemerintahan yang mendapatkan pengecualian untuk bisa melakukan isolasi mandiri di rumahnya. Ini surat edaran yang baru diturunkan dari tim Satgas COVID-19 kah atau seperti apa sistem ini, dokter? Ya, ini juga diatur dalam Surat Edaran Nomor 26 yang dimana sebelumnya Surat Edaran Nomor 25. Namun dengan adanya diskresi dan peraturan-peraturan lain, dengan adanya kejadian-kejadian lain, kita mengevaluasi berdasarkan hasil pengamatan kita, kemudian surat tersebut disempurnakan dengan Surat Edaran Nomor 26, di mana pengecualian dan dispensasi ini hanya berlaku individual dan harus diajukan minimal 3 hari sebelum kedatangan di Indonesia kepada Satgas. Setelah diajukan surat tersebut dan disetujui berdasarkan evaluasi terkait. Diskresi karantina pejabat harus dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak disalahgunakan. Mengingat ya, diskresi ini kan diberikan dengan dasar agar pelayanan publik tetap berjalan demi kepentingan masyarakat. Nah, selain itu juga ketentuan dispensasi atau pengurangan durasi karantina ini atau pelaksanaan karantina mandiri di kediaman masing-masing dapat diberikan kepada WNI pejabat setingkat ekselon 1 ke atas yang kembali dari perjalanan dinas luar negeri. Ini dilakukan pengawasan dengan wajib. Nah, di garis bawahi lagi dengan wajib melaporkan hasil kesehatannya setiap hari atau memfollow up kesehatan pelaku karantina tersebut. Dan adapun prosedur PCR di hari kedua dan hari ke-9 tetap diperlakukan. Yang paling penting juga harus melakukan prokes yang ketat. Nah, selain itu juga pengecualian kewajiban karantina bagi WNA ini diberlakukan bagi pemegang visa diplomatik dan dinas, pejabat asing serta rombongan kunjungan kenegaraan. Nah, ada pengecualian juga selain itu untuk WNI di sini dalam keadaan yang mendesak ya, WNI-nya pelaku tersebut dalam keadaan mendesak seperti memiliki kondisi kesehatan yang mengancam nyawa dan membutuhkan perhatian khusus. Nah, selain itu juga diberlakukan untuk kondisi kedukaan seperti ada keluarga intinya yang meninggal. Nah, pejabat yang tidak sedang melakukan perjalanan dinas luar negeri dan kembali ke Indonesia tidak dapat mengajukan dispensasi pengurangan durasi karantina atau pengajuan karantina mandiri dan tetap harus melakukan karantina terpusat di hotel. Baik, jadi ini perlu digarisbawahi yang dapat melakukan karantina mandiri di rumah hanyalah pejabat ataupun orang-orang dari pemerintahan, bukan masyarakat luas ya, agar kita tidak menyebabkan misinformasi bagi masyarakat luas. Baik, selanjutnya saya akan menanyakan adanya peraturan baru yaitu akan menciptakan atau menerapkan micro lockdown di beberapa daerah untuk menekan penyebaran varian baru Omikron. Seberapa efektifkah sebetulnya peraturan itu? Namun jangan dijawab dulu, dokter, karena kita akan membahasnya usai jeda. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi.